warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pips Mania, gimana nih kabarnya? Semoga kalian pada sehat ya, walaupun pandemi virus corona masih masif banget nih di Indonesia. Dan jangan lupa buat kalian semua untuk selalu jaga kesehatan, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Oke, selanjutnya kenalin nih, aku Anggisa Putri. Kalian bisa manggil aku Anggis atau Anggi. Nah, di sini aku juga ditemenin sama partner aku. Hai Pips, kenalin nama aku Nur Ilmiatul Sada. Kalian bisa panggil aku Mia, dan kita berdua dari Pendidikan IPS 2019. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang BLMP Pendidikan IPS nih, atau Badan Legislatif Mahasiswa Prodi Pendidikan IPS. Nah, hari ini udah ada pembicara yang sangat keren banget dong pastinya, keren banget nih, yaitu Kak Syarul Ramadan selaku Ketua Umum BLMP Pendidikan IPS 2020-2021. Oke, langsung aja. Hai Kak Syarul. Hai, Gimana nih Kak kabarnya? alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya Kak. Ya. Jadi kita kali ini kan mau ngebahas tentang BLMP nih Kak. Jadi Oke. bisa nih dijelasin sedikit apa sih itu BLMP? Oke, jadi sebelum kita membahas mengenai BLMP itu, kita harus tahu dulu mengenai legislatif. Apa sih itu legislatif? Nah, legislatif itu sendiri adalah lembaga yang bertugas atau memiliki tugas atau wewenang untuk membuat suatu perundang-undangan. Itu menurut dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya apa itu BLMP? Jadi BLMP itu adalah Badan Legislatif Mahasiswa Prodi Pendidikan IPS. Nah, di UNJ ini sendiri terdiri dari 3 tingkatan. Dan yang paling bawah itu dari BLMP atau DPM ataupun LLMP. Nah, itu di tingkat prodi. Di tingkat fakultas itu dikenal dengan BPM atau Badan Perwakilan Mahasiswa. Dan yang paling tinggi itu, yang paling atas itu adalah MTM, yaitu Majelis Tinggi Mahasiswa. Dan untuk materi kali ini yaitu dari Kapita Selekta Legislatif di tingkat prodi. Nah, di tingkat prodi ini disebut juga BLMP. Jadi organisasi legislatif yang ada di tingkat prodi. Nah, terus apa sih itu haknya ya? Nah, haknya itu adalah yang pertama itu menyusun peraturan perundang-undangan dari Opmawa PIPS, yaitu disepakati bersama dengan BEM. Nah, kesepakatannya itu terjadi di RKB atau Rapat Kerja Bersama. Nah, di RKB itu semua dari BEM dan BLMP disatukan dan dibahas mengenai mulai dari tata tertib, agenda sidang, terus mengenai timeline proker dan sebagainya gitu. Dan yang kedua itu, hak yang kedua itu adalah bersama dengan BEM mengusulkan suatu kebijakan kepada prodi atau pimpinan prodi. Nah, yang ketiga itu ada mengenai menyusun undang-undang. Nah, jadi kan karena legislatif itu ada ini ya, tugasnya adalah mengenai perundang-undangan. Jadi tugasnya itu menyusun undang-undang, bagaimana caranya undang-undang itu bisa diterapkan di lingkungan Opmawa PIPS gitu. Lalu selanjutnya ada lagi 3 hak, yaitu hak yang pertama itu hak interpelasi. Hak interpelasi itu adalah hak untuk meminta keterangan dari BEM. Jadi ketika BEM mengadakan suatu kebijakan atau mengadakan sebuah proker, nah dari pihak BLMP itu memiliki hak interpelasi, yaitu meminta keterangan bahwa apa sih tujuan dari kebijakan ini gitu. Terus juga tujuannya tuh buat apa gitu, apa manfaatnya yang bisa diterima oleh mahasiswa yang lain gitu. Yang kedua itu ada hak angket. Hak angket itu adalah tindak lanjut dari hak interpelasi. Jadi hak angket itu meminta keterangan dan penjelasan karena atau diduga pihak BEM itu melakukan penyelewengan gitu. Jadi hak angket itu jadi meminta keterangan yang lebih lanjut gitu. Dan nantinya dari pihak BEM bisa menjelaskan gitu. Dan yang ketiga adalah hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat itu adalah hak menyatakan pendapat. Jadi hak menyatakan pendapat itu adalah tindak lanjut dari yang pertama kan hak interpelasi, yang kedua hak angket, dan yang ketiga ini tindak lanjut dari yang kedua hak menyatakan pendapat. Nah, hak menyatakan pendapat ini adalah ketika dari
pihak BEM melakukan pelanggaran atau pelanggarannya itu penyelewengan, baik korupsi dan segala macam, nah itu dari BLMP itu akan menegur. Yang pertama itu ada surat teguran 3 kali, terus surat peringatan 3 kali, dan yang terakhir bahkan ketika pelanggarannya bisa berat gitu atau fatal banget, nanti dari BLMP mengeluarkan mosi tidak percaya kepada BEM. Jadi maka dari itu BEM itu harus melaksanakan setiap prokernya itu sesuai dengan tridharma perguruan tinggi atau tujuannya itu untuk bermanfaat lah gitu untuk mahasiswa aktif gitu. Oke, jadi hak dari BLMP itu ada beberapa lah ya Kak. Iya. Ada hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat Iya, betul. gitu. Lanjut aja nih Kak, kalau fungsi dari BLMP itu sendiri. Oke, fungsi dari BLMP itu sendiri ada 4. Yang pertama itu fungsi legislasi, yang kedua fungsi aspirasi, yang ketiga itu fungsi anggaran, dan yang keempat itu adalah fungsi pengawasan. Yang pertama dulu kita bahas mengenai fungsi legislasi. Nah, fungsi legislasi itu sendiri adalah membuat perundang-undangan atau bisa juga mengamandemen gitu, mengamandemen undang-undang yang udah pernah ada dan diganti menjadi yang baru sesuai dengan kondisinya. Lalu yang kedua itu adalah fungsi aspirasi. Nah, fungsi aspirasi itu sendiri adalah untuk sebagai wadah aspirasi atau pendapat atau saran-saran dari mahasiswa aktif PIPS kepada BLMP yang nantinya akan dibahas sama BEM dan nantinya bisa dibawa ke pimpinan prodi. Nah, yang ketiga itu ada fungsi anggaran ya. Fungsi anggaran itu adalah untuk mengontrol setiap proker-proker dari BEM. Nah, kan setiap proker dari BEM itu membuat proposal ya, ada rincian dananya di akhir. Nah, BLMP itu mengontrol gitu pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, jangan sampai terjadi ketidak balance gitu, harus balance gitu. Dan yang terakhir itu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini yang sangat penting ya, salah satu yang sangat penting. Kenapa? Karena pengawasan itu bagaimana caranya ketika BEM melaksanakan sebuah proker, pengawasan itu bisa mengawasi dari awal hingga akhir, dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Jadi semuanya itu harus terkoordinir dengan baik agar proker yang dijalankan itu sesuai dengan tujuan dari kegiatan, sasaran dan kegiatan, dan bisa memberi manfaat kepada mahasiswa aktif. Gitu. Oke, jadi fungsi BLMP itu setidaknya ada 4 lah ya Kak? Iya, betul. Berarti antara BLM sama BEM itu harus saling berkaitan gitu ya Kak? Nah, itu sangat penting karena kan kita namanya Opmawa, organisasi pemerintahan mahasiswa. Jadi bagaimana caranya bukan main tinggi-tinggian gitu. Jadi bagaimana caranya balance lah gitu. BLM tidak terlalu tinggi dan BEM tidak terlalu tinggi. Jadi semua harus check and balance lah gitu. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa sih Kak tugas dari BLM PIPS itu? Mengenai tugas dan wewenang. Kalau tugasnya itu yang pertama itu mengadakan sidang umum atau forum tertinggi dari Opmawa, yaitu sidang umum atau sidang istimewa. Jadi sidang umum itu semua anggota dari Opmawa, baik dari BLMP maupun BEM, itu mengadakan sebuah sidang yang itu isinya tentang menjelaskan mengenai laporan pertanggungjawaban selama 1 periode. Jadi 1 periodenya itu proker apa saja yang sudah berjalan, kegiatan apa saja yang sudah berjalan, itu nanti dilaporkan di sidang umum. Nah, sidang umum itu baik dari BLMP maupun BEM itu semua melakukan laporan pertanggungjawaban. Jadi semuanya bisa dilihat bahwa bagaimana kinerja BEM selama 1 periode itu. Nah, yang kedua itu adalah melaksanakan AD/ART dan peraturan Opmawa. Nah, AD/ART dan AD/ART itu merupakan ketentuan dasar ya, dasar hukum dari semua peraturan di Opmawa itu. Jadi mulai dari pengawasan dan segala macam itu semua udah diatur. Nah, selanjutnya yaitu melaksanakan sidang pleno. Sidang pleno dalam minimal 1 kali dalam kepengurusan 1 periode gitu. Jadi 1 periode itu minimal 1 kali. Nah, sidang pleno itu buat apa sih? Nah, sidang pleno itu adalah untuk sama seperti SU, namun cuma pertengahan periode. Jadi apa saja periode yang sudah berjalan selama 3 bulan atau 4 bulan nanti dilaporkan di sidang pleno. Jadi laporan ya pertengahan periode lah gitu. Nah, di PIP sendiri sidang pleno itu biasanya dilaksanakan 1 kali doang. Gitu. Lalu selanjutnya yaitu melaksanakan RKB gitu. RKB itu adalah
rapat kerja bersama. Sama, jadi bedanya adalah RKB itu dilaksanakan di awal periode. Jadi membahas mengenai timeline dari Proker BEM selama satu periode yang berjalan. Terus MECPENG atau mekanisme pengawasan, bagaimana teknis dalam mengawasnya, yang nantinya di akhirnya itu membacakan LPJ di SU. Jadi rangkaiannya seperti ini. Yang pertama itu RKB, yang kedua itu adalah sidang pleno, dan yang terakhir ditutup dengan sidang umum atau SU gitu. Lalu untuk wewenangnya itu udah termasuk itu ya Kak? Iya, nah wewenang itu juga sama seperti tugas dan wewenang. Jadi wewenang itu melaksanakan RKB, iya, terus sidang pleno dan SU gitu. Jadi bagaimana caranya semua kegiatan yang dilakukan oleh BEM itu harus dilaporkan kepada BLMP dan dipertanggungjawabkan di sidang umum gitu. Tugas dan wewenang BLMP itu benar-benar penting ya Kak, iya, buat kelanjutan dari proker-proker juga gitu. Betul. Ya. Nah selanjutnya nih kewajiban apa sih Kak yang dipunya sama BLMP sih Kak? Oke, jadi kewajiban dari BLMP itu dipersingkat aja ya. Jadi kewajiban dari BLMP itu yang pertama itu melantik ketua BEM dan wakil ketua BEM yang sudah terpilih. Nah melantiknya itu ada di SU sidang umum. Jadi ketua BEM dan wakil ketua BEM itu nanti maju ke persidangan, nanti akan diambil sumpah di atas Al-Quran, atau kalau misalnya beragama Kristen diambil disumpah menggunakan Bible gitu. Nah terpilihnya itu lewat apa? Jadi ketua BEM dan wakil ketua BEM itu nanti dipilih langsung melalui pemilu. Jadi nanti ada seperti pemilu gitu, pemira atau pemilihan raya gitu. Jadi ketua BEM nanti bisa mencalonkan diri, dan wakil ketua BEM nanti bisa debat kampanye dan sebagainya gitu. Dan yang kedua itu kewajibannya adalah memberi surat teguran 3 kali, terus surat peringatan 3 kali, dan nantinya ketika masih melakukan pelanggaran yang berat, nantinya bisa mengeluarkan mosi tidak percaya gitu kepada BEM gitu. Keren banget nih untuk kewajiban dari BLMP. Oke, untuk selanjutnya apa sih Kak struktur apa aja gitu, struktur dan alat yang ada di BLMP IPS ini? Oke, mengenai struktur dan alat kelengkapan itu mungkin seperti organisasi yang lain juga. Yang pertama itu ada ketua umum, yang kedua itu ada ketua fraksi, yang ketiga itu ada BURT atau sekretaris dan bendahara, lalu ada divisi humas, ada badan legislasi, badan aspirasi, komisi 1, 2, 3, dan bisa juga 4 gitu. Jadi mungkin dijelasin satu-satu ya? Iya boleh Kak. Oke, yang pertama itu ketua umum. Ketua umum itu selaku pimpinan dari BLMP. Nah tugasnya itu adalah mengkoordinasikan semua alat kelengkapan dari BLMP itu sendiri. Bagaimana caranya alat kelengkapan itu dapat berfungsi hingga dari awal, dari RKB sampai dengan SU. Nah itu dari pimpinan. Nah yang selanjutnya itu adalah ketua fraksi. Nah ketua fraksi ini adalah perwakilan dari BLMP PIPS ke BPM FIS. Jadi kita mengutus perwakilan ke BPM. Nah itu disebut juga ketua fraksi. Nah selanjutnya itu adalah BURT. BURT itu ada sekretaris jenderal dan bendahara umum. Sekretaris jenderal berfungsi untuk mencatat segala bentuk administrasi di Badan Legislatif Mahasiswa, Prodi Pendidikan IPS, mulai dari awal hingga akhir. Dan selanjutnya ada bendahara umum. Bendahara ini tugasnya adalah untuk mengelola keuangan dari BLMP PIPS itu sendiri. Ketika ada kebutuhan apa, jadi bisa melakukan pengeluaran baik ataupun pemasukan gitu. Lalu selanjutnya yaitu ada divisi humas. Divisi humas ini tugasnya adalah untuk menjadi narahubung BLMP PIPS dan juga melakukan informasi atau membagikan informasi di sosial media BLMP PIPS gitu, baik dari IG, Twitter maupun dari Facebook. Lalu selanjutnya yaitu badan legislasi. Nah, badan legislasi ini sendiri salah satu yang sangat penting ya, karena bagaimana caranya mengamandemen undang-undang dasar atau membuat undang-undang juga. Lalu
melakukan sosialisasi mengenai PO. PO itu adalah peraturan Opmawa. Nah, yang selanjutnya juga tugasnya itu membuat DIM, daftar inventaris masalah dari PKBM. PKBM itu adalah peraturan ketua BEM. Jadi ketika ada PKBM-nya itu ada sedikit kesalahan dari badan legislasi itu melakukan revisi gitu. Jadi nantinya bisa diperbaiki oleh BEM itu sendiri. Lalu selanjutnya yaitu ada badan aspirasi. Nah, badan aspirasi ini gunanya adalah tugas dan wewenangnya yaitu untuk sebagai wadah bagi mahasiswa aktif untuk menyalurkan aspirasinya atau pendapatnya ataupun saran-sarannya gitu untuk keberlangsungan Opmawa dari PIPS itu sendiri gitu. Jadi ketika ada kesalahan-kesalahan bisa disampaikan aja aspirasinya gitu. Selanjutnya yaitu ada komisi pengawasan. Nah, ini mungkin yang salah satu yang fundamental ya di BLMP PIPS, komisi pengawasan. Nah, komisi pengawasan ini di tahun ini ada 3, yaitu komisi 1, komisi 2, dan komisi 3. Sebelum kita bahas masing-masing komisi, dijelasin dulu nih, komisi pengawasan itu adalah tugasnya yaitu sebagai mengawasi dari BEM PIPS itu sendiri, baik dari perencanaan, pelaksanaan maupun dari evaluasi. Setiap rapat besar, setiap proker, jadi itu BLMP itu harus tahu gitu. Jadi tahu gitu perkembangan dari awal hingga akhir gitu. Nah, komisi itu ada 3 di periode ini. Yang pertama komisi 1. Komisi 1 Departemen PSDM, yang kedua itu Kominfo, yang ketiga itu adalah Biro Kestari. Kestari. Nah, komisi 2 ini bertugas untuk mengawasi Departemen Pendikma, Departemen Atsoma, dan Biro Kewirus. Nah, yang terakhir ini komisi 3. Komisi 3 ini bertugas untuk melakukan pengawasan 2 departemen. Yang pertama itu Departemen Pensora dan yang kedua itu Departemen Luar Negeri. Nah, mungkin itu aja mengenai struktur dan alat kelengkapan dari BLMP itu sendiri. Oke, wah keren banget nih. Jadi tadi kita udah bahas tentang hak, fungsi, tugas, wewenang, kewajiban, struktur, keanggotaan BLMP PIPS ya. Jadi lengkap banget ya penjelasan dari Kak Syarul ini, benar-benar benar banget. Jadi semoga dari video ini kalian bisa tahu nih, bisa menangkap informasinya dari BLMP PIPS itu sendiri. betul. Dan bisa menambah pengetahuan kalian tentang Opmawa, salah satunya yaitu dari BLM PIPS itu sendiri. Oke, terima kasih untuk Kak Terima Syarul. kasih, Kak. Oke, iya, makasih. Nih, Kak? Iya nih Kak. Apa tuh jargonnya? Yang FIFA Legislativa. Oh, boleh. Kakak pimpin dulu. Oke, ketika saya udah bilang baru kalian ya. Oke. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. FIFA Legislativa. FIFA Legislativa. Sampai jumpa. BLMP PIPS adalah organisasi tingkat legislatif di tingkat program studi pendidikan IPS. Untuk itu, bagi teman-teman mahasiswa baru 2020, silahkan join bersama kami di Badan Legislatif Mahasiswa Program Studi Pendidikan IPS, FIFA Legislativa.